Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat sahabat semua yang sudah subscribe di channel ini. Buat Anda yang belum subscribe, seperti biasanya saya anjurkan Anda untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar ketika saya upload video terbaru Anda mendapatkan notifikasinya. Dan buat Anda yang ingin join di kelas pelatihan saya, Anda bisa kontak nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Anda bisa baca di sini atau bisa cek di deskripsi di bawah video. Ataupun buat Anda yang ingin membeli ebook kitab Mahir Hipnotisnya, Anda bisa kontak nomor WA yang saya berikan tadi. Pada kesempatan kali ini saya Mas Nuk ingin berbagi kepada Anda bahwa banyak persepsi yang kurang tepat ya di masyarakat tentang saat mereka ingin belajar ilmu hipnotis. Apa itu persepsi yang tidak tepat, Mas Nuk? Tentu banyak hal yang tidak tepat dipahami ya. Salah satunya bahwa dengan mereka saat belajar ilmu hipnotis ini, mereka berkeinginan atau mempunyai harapan ingin mengubah orang lain sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Tentu saja ini sangat tidak tepat ya. Mereka berusaha untuk mengubah orang lain sesuai dengan keinginan diri mereka sendiri. Sebagai seorang praktisi hipnotis yang sudah malang melintang di dunia perhipnotisan ya, saya ingin berbagi ini kepada Anda, khususnya buat Anda yang baru belajar, sudah belajar, biar mindset Anda lebih tertata lagi, biar hidup Anda ini malah tidak dikendalikan oleh pikiran yang tidak tepat. Tentu saja, apakah salah Mas Nuk ketika saya belajar hipnotis ini tujuan saya ingin mengubah anak saya, istri saya, rekan kerja saya, atau siapapun menuruti keinginan saya? Kalau saya jawab tentu tidak salah, yang namanya itu keinginan. Tapi keinginan itu juga harus dilandaskan kepada logika, fakta, data. Ya, ini sangat penting sekali tentang mindset atau pola pikir seorang penghipnotis. Jadi ada hal di dunia ini yang bisa kita ubah, ada hal di dunia ini yang memang tidak bisa kita ubah, ada hal di dunia ini yang bisa kita tolak, ada hal di dunia ini yang tidak bisa kita tolak, ada hal di dunia ini yang bisa kita rencanakan, ada hal di dunia ini yang memang tidak bisa direncanakan. Nah, itulah kehidupan. Anda harus menyadari dari dua sisi. Oke? Biar lebih jelasnya lagi, let's go. Silahkan Anda simak video saya dari awal sampai selesai, biar Anda lebih memahami apa yang saya maksud. Sekaligus kehidupan ke depan Anda nanti jadi lebih baik. Anda menjadi orang yang waras pikir, ya, waras thinking, normal dalam berpikir, tetapi tetap mempunyai kemampuan yang luar biasa. Teringat zaman dahulu saat saya baru awal-awal belajar ilmu hipnotis ya, artinya ketika saya benar-benar pemula, bisa menghipnotis tapi masih taraf pemula banget ya, itu saya mempunyai keinginan atau harapan, atau lebih tepatnya membayangkan enak ya, ternyata bisa menghipnotis, bisa mengubah orang lain menuruti keinginan sesuai apa yang saya inginkan gitu loh, menuruti kemauan saya. Kayaknya enak gitu loh, kita seperti super power. Memang secara lapangannya ketika saya menghipnotis ya, saya bisa menerapkan sugesti-sugesti kepada banyak orang yang saya kontrol dengan sugesti saya, dan mereka menuruti keinginan saya ya. Tetapi kalau kita melihat kehidupan itu secara makro, bukan mikro ya, secara keseluruhan, bukan dari sudut pandang yang sempit, ternyata dalam hidup ini
kita harus pahami dan sadari dari awal ya, biar kita ini tidak tersesat, kita tidak terjebak di dalam pemikiran kita sendiri, bahwa hidup itu ada hal yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah, ada hal yang bisa kita rencanakan, ada hal yang tidak bisa kita rencanakan, ada hal yang bisa kita usahakan, ada pula hal yang tidak bisa kita usahakan. Nah, saat Anda menyadari kedua sisi ini, hidup Anda ini akan menjadi nyaman, nikmat, normal. Saya berikan contohnya. Hal yang tidak bisa kita ubah, cobalah Anda tonton di sekitar sekeliling Anda. Ada orang yang terlahir dengan fisik sempurna, lengkap, punya tangan, kaki, jarinya lengkap, semuanya normal, lengkap. Tetapi ada pula yang terlahir dengan fisik tidak lengkap. Oke, orang-orang yang terlahir mempunyai disabilitas, ya mungkin tidak punya tangan, tidak punya jari, tidak punya kaki. Apakah itu bisa diubah untuk menjadi mereka mempunyai tangan, mempunyai kaki? Tentu saja tidak. Sadari bahwa ada hal yang bisa diubah, ada hal yang tidak bisa diubah. Misalkan tinggi badan. Oke, secara genetik tinggi badan saya memang tidak terlalu tinggi ya, sampai 180 cm atau 190 cm. Apakah saya bisa mengubahnya? Tentu saja tidak. Tetapi jika saya mempunyai berat badan yang kurang, kurus banget ceking, atau saya mempunyai berat badan yang sangat besar, obesitas, gemuk banget, hal ini sangat mungkin untuk saya ubah. Kalau tinggi badan saya tadi tidak bisa saya ubah, tapi ada hal yang bisa saya ubah di dalam fisik saya. Oke, kalau kurus ya saya akan berolahraga, menambah massa otot saya. Kalau saya gemuk ya saya akan diet dan berolahraga sehingga tubuhnya menjadi ideal. Oke, dipahami ya. Jadi ada hal yang bisa kita ubah, ada hal yang tidak kita bisa ubah. Saya tidak bisa mengubah warna kulit saya sebagai seorang yang mempunyai gen orang Jawa, akan mempunyai rata-rata kulit ya coklat seperti saya, cenderung gelap ya. Saya tidak bisa mengubah kulit saya menjadi hitam legam seperti bangsa Afrika, ataupun saya mengubah kulit saya menjadi putih seperti orang Korea atau Jepang atau China. Tentu saya tidak bisa. Ya, hal tersebutlah yang harus saya sadari. Maka saya tidak menghabiskan banyak waktu saya untuk berpikir terhadap sesuatu hal yang memang tidak bisa saya ubah. Oke, jadi saya hanya fokus kepada apa yang bisa saya ubah di dalam fisik saya. Dan itu terjadi juga di dalam mental dan pikiran saya. Ada hal yang bisa saya ubah dan ada hal yang tidak bisa saya ubah. Kuncinya adalah saya fokus terhadap sesuatu hal yang memang benar-benar berpeluang sangat besar untuk kita ubah. Anda saat ini yang menonton video ini, Anda mungkin belum bisa menghipnotis, atau Anda baru belajar hipnotis, kadang bisa, kadang tidak, pemula banget ya. Hal tersebut menurut saya suatu hal yang bisa Anda ubah. Yang sebelumnya Anda tidak bisa hipnotis, bisa Anda ubah menjadi seorang yang bisa hipnotis, bahkan menjadi seorang yang mahir menghipnotis. Dipahami ya? Jadi fokuslah dengan sesuatu yang memang bisa Anda ubah. Yang kedua, ada hal yang bisa kita usahakan, tetapi ada hal juga yang tidak bisa kita usahakan. Semisal Anda bisa mengusahakan untuk membeli kasur atau spring bed yang mahal, ya. Anda bisa mengusahakan, Anda bisa membeli di toko dan membawa pulang ke rumah. Tetapi apakah Anda bisa mengusahakan saat Anda tidur di sana, Anda bisa tidur nyenyak sebelumnya ketika Anda menggunakan kasur yang lama? Anda bisa mengusahakan membeli TV ya, seperti yang di belakang sana.
yang mungkin berharga jutaan, lebih besar, lebih modern, lebih terbaru. Tetapi apakah Anda bisa mengusahakan untuk menikmati acara yang ada di TV? Coba Anda renungkan ya. Jadi ada sesuatu hal di dalam hidup ini yang bisa kita ubah, tidak bisa kita ubah, bisa kita usahakan atau tidak bisa kita usahakan. Ya. Jadi hal demikian ini sangat kompleks ya. Itu contoh sederhananya sangat kecil sekali, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, saat Anda menyadari bahwa meskipun Anda bisa menjadi seorang penghipnotis, mahir mempengaruhi, tentu saja Anda harus berpikiran bahwa tidak semua hal ini harus diubah, diusahakan. Ya, Anda bisa menghipnotis orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengusahakan orang tersebut benar-benar nurut dengan Anda, gitu maksudnya. Ya, Anda sebagai seorang terapis bisa menghipnotis, mengusahakan dia untuk sembuh. Tetapi kesembuhan ya kembali kepada pasiennya itu sendiri. Anda hanya sebagai orang yang berusaha, sedang berusaha, bukan menjamin atau menggaransi hasilnya. Anda sedang berusaha belajar hipnotis dengan saya, tetapi kembali lagi saya tidak bisa menggaransi Anda untuk bisa hipnotis. Kembali kepada niat Anda, keseriusan Anda, ya, tekad Anda, semangat Anda. Sehebat apapun saya menjadi seorang mentor, sebagai seorang guru, seorang trainer yang mempelajari keilmuan kepada Anda, jika diri Anda memang tidak berniat untuk mengubah diri Anda sendiri menjadi seorang penghipnotis, tidak berusaha mengusahakan diri Anda menjadi seorang penghipnotis, Anda menjadi seorang yang pemalas, ya, malas belajar, malas berlatih, malas praktek, hasilnya nol. Oke? Pun ada hal di dunia ini yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sembari Anda menonton video ini, tanpa Anda sadari sebenarnya jantung Anda terus berdetak, ya. Itu hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Secara otomatis saja jantung tersebut terus berdetak tanpa Anda perintahkan atau Anda kendalikan. Pun saat Anda melewati nanti fasenya tiba kepada kematian, ya, Anda tidak bisa mengendalikan. Setiap kehidupan pasti akan mengalami yang namanya kematian. Saya atau siapapun atau orang-orang terdekat Anda, teman, kawan, saudara, siapapun akan melaluinya. Maka dari itu, di dalam hidup ini kita harus bisa menempatkan posisi pikiran kita ini lebih presisi, ya, lebih tepat, agar kita ini tidak terjebak kepada pola pikir yang salah, tersesat di dalam imajinasi yang tidak tepat. Semisal Anda ingin mengubah orang lain dengan kemampuan ilmu hipnotis, sebelum Anda berencana atau mempunyai harapan seperti itu, ya Anda ubah diri dulu menjadi seorang ahli menghipnotis. Siapa yang Anda ubah? Diri Anda sendiri dulu, bukan fokus ke orang lain. Nanti kalau saya bisa, saya akan menghipnotis si A, si B, si C, si D. Itu kan nanti. Yang sekarang adalah, apakah Anda sudah bisa hipnotis atau belum? Nah, itu pertanyaan mendasar. Oh, saya belum bisa. Logikanya, Anda aja belum bisa menghipnotis, gimana mau mengubah orang lain? Punya cita-cita, punya harapan, punya ekspektasi yang tinggi, ingin menghipnotis banyak orang. Saat ini aja Anda belum bisa. Maka yang demikian inilah yang saya maksud. Anda harus mengubah fokusnya terhadap apa yang bisa Anda usahakan, terhadap apa yang bisa Anda kendalikan atau Anda kontrol, yaitu diri Anda sendiri, terhadap apa yang bisa Anda rencanakan, terhadap apa yang bisa Anda usahakan. Dengan cara apa? Anda belajar. Simpel kan? Saat Anda bisa mau, ya, belajar dengan sungguh-sungguh, ya, Anda akan bisa menghipnotis. Selanjutnya logikanya sangat masuk akal. Bila Anda sudah bisa menghipnotis, maka bisa Anda lakukan pada orang lain, ya. Jadi
hal demikian di dalam hidup ini, gunakan logika dan nalar Anda supaya Anda ini tidak terjebak di dalam halusinasi atau pikiran-pikiran yang tidak memberdayakan diri Anda. Oke, demikian, semoga membantu Anda yang saat ini ingin belajar. Fokus kepada diri Anda, jangan kepada tujuan Anda ingin menghipnotis siapapun. Fokus gembleng diri Anda dulu. Kalau Anda sudah melakukannya, terserah tujuan yang selanjutnya Anda akan bisa capai. Dengan syarat Anda fokus mengubah diri Anda, mengusahakan diri Anda, mengontrol diri Anda. Itu dulu ya. Yang logis-logis saja. Kalau mau membuat ekspektasi ya, atau membuat harapan, satu langkah lebih baik dilakukan daripada Anda berpikir 1000 langkah tapi tidak ngapa-ngapain, hanya berpikir. Oke, sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. See you, bye-bye.